Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajabu laha, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menghadiri satu majlis yang insyaallah majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan siapapun yang hadir pada malam hari ini, semoga umur yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan tamah wal afiyah, dimudahkan segala urusannya, diberikan kelancaran dari setiap kesulitannya, dan semoga kita semua tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas seputar mengenai masalah salat berjamaah, posisi-posisi makmum dan imam, yang mana kita telah jelaskan siapa-siapa saja kemarin yang sah untuk menjadi imam dan siapa yang sah untuk menjadi makmum. Nah, kemarin kita telah jelaskan ya panjang lebar, insyaallah ya, semua sudah paham. Dan alhamdulillah malam hari ini kita masuk ke dalam bab syurut sihatil jamaah, ya, syarat-syarat sah daripada pelaksanaan salat berjamaah. Di sini ada pembahasan yang mengenai tentang masalah ketika pelaksanaan tersebut dilakukan di dalam masjid dan pelaksanaan yang dilakukan di luar masjid. Jadi nanti ada pelaksanaan salat berjamaah yang dilakukan di masjid dan di luar masjid. Sekarang syarat sah yang pertama yaitu adalah alla yataqaddamal ma'mum ala imamihi fil mauqif. Si makmum tidak boleh mendahului imam, posisi imam di dalam tempat dia berdiri. Jadi makmum tidak boleh posisinya melebihi daripada imam. Ketika makmum berada posisinya lebih dari imam, maka sholat berjamaah itu tidak sah. Maka posisi yang benar bagaimana? Fa in kana al-ma'mum qa'iman, kalau seandainya posisi sholatnya sedang berdiri imam dan makmum, fala yataqaddam bi'aqibihi ala imamihi, maka si makmum tidak boleh mendahului tumit si imam. Ya, jadi patokannya adalah tumit si imam. Jadi seperti ini. Nah, posisinya. Ini jari makmum, ini tumit imam. Nah, di belakang tumit imam. Jangan melebihi tumit imam. Apalagi tumit makmum yang melebihi daripada tumit si imam. Ini tumit makmum, ini tumit imam. Tumit makmum di sini. Nah, tidak sah. Makanya yang jadi patokan sholat itu, saf itu, ketika nak merapatkan barisan saf itu adalah tumit, bukan jari. Karena kalau jari jadi patokan lucu. Karena ada budak kecil kaki pendek, cak malu. Tapi kalau tumit yang jadi patokan, maka nak dia budak kecil, nak dia budak besar, kakinya nak 5 meter sekalipun, tetap barisan itu bakal tetap rapi. Kenapa? Tumit yang menjadi patokan tolak ukur daripada barisan saf. Taib. Wal afdal lidzakar an tata'akhkhara asabi'ahu an akibil imam ta'khir yasiran bi ayati takhruju an muhaddith wa la yazmu baina akthar min thalathati adra.
Dan afdalnya yaitu adalah posisi makmum itu tadi sama yang Anda sebutkan, berada di belakang tumit imam, dan kalau bisa jangan melebihi daripada 3 dhira. 3 dhira itu Pak kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Nah ini imam. Imam ke makmum itu posisinya kalau bisa jangan melebihi daripada 1,5 sampai 2 meter. Kenapa? Hukumnya makruh. Tapi boleh dah. Lagi kita bahas. Bahkan 150 meter pun itu boleh. Lagi kita bahas setelah ini. Yang pastinya itu boleh. Sekarang kaifiyatul wukuf li sholatil jamaah. Bagaimana tata cara posisi ketika sholat berjamaah? Yang pertama, ayyakifadz dzakar an yaminil imam. Posisinya laki-laki itu berada di sebelah kanan imam. Ini imam, kemudian laki-laki sebelah kanan. Kemudian fa idza jaa akhar fa an yasarihi. Maka kalau datang satu lagi laki-laki, maka berada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanannya. Nah, inilah fungsi papan tulis. Ini imam. Ini imam. Makmum pertama datang, itu sholat posisi di sini. Makmum pertama. Datang lagi orang kedua. Orang kedua posisinya bukan di sebelah sini. Bukan di sini, tapi di sebelah kiri imam. Nah, ini makmum kedua. Nah, kemudian ketika posisi seperti ini, ya, maka memilih antara imam dan makmum. Kalau seandainya imam maju, maka ini merapat ke tengah. Yang satu dua ini merapat ke tengah. Nah, sama-sama merapat. Ini kalau imam yang maju, imam maju. Tapi boleh juga si makmum yang mundur. Ini mundur, ini mundur. Setelah mundur mereka rapat. Nah, cak ini posisinya. Cak ini. Yang afdal yang mana? Imam maju atau makmum yang mundur? Makmum yang mundur. Ini yang afdal. Makmum mundur. Baik. Ini sudah belum? Masa ailatul jarri sahbi. Posisi ketika kita sholat, ini posisi sholatnya, ini saf pertama sudah penuh. Misal saf pertama sudah penuh. Kemudian kita datang, dewean misalnya. Nah kita ini kan sholat dewean hukumnya makruh. Kalau seandainya kita sholat dewean itu di saf kedua, dewean itu yang hukumnya makruh. Maka disunnahkan bagi orang tersebut untuk menarik satu makmum yang ada di saf pertama. Ini hukumnya sunnah. Biar apa? Biar dia tadi sholatnya tidak dewean. Nah, tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yang kita tarik adalah orang yang merdeka. Bukan budak sahaya. Kemudian yang kedua, ayyakuna adadus shaf majrur aktsar min itsnain. Saf pertama yang ingin kita tarik tadi itu lebih dari 2 makmumnya. Saf pertama full. Nah, ini kalau full kan banyak, lebih dari 2. Misalnya tempatnya sempit, cuma baca wong 2 makmumnya, kita tarik sikoknya. Nah, ini tak boleh. Jadi makmum yang di depan harus melebihi jumlahnya dari 2 wong. Kemudian yang ketiga, ayyadunna muwafaqatal majrur. Yang ditarik sekiranya adalah wong yang paham juga masalah ini. Karena ngapa? Takutnya kalau tidak paham kita tarik, dia marah. Ngapu kau nari? Aku lagi lemah sholat kau tarik. Makanya, inilah penting kita belajar. Kalau kita paham, ada narik kita. Paham. Ngapa? Ada 2 kemungkinan. Pertama, kita nak jadi dia masbuk, kita disuruh mundur, tadi contohnya. Yang kedua, dia sholat dewean, makanya kita ditarik untuk ngewangi dia sholat di saf kedua. Nah itu.
Kemudian ayakunal jar fil qiyam, hendaknya ketika kita menarik orang tersebut posisinya dalam keadaan tegak, bukan lagi duduk. Dia lagi tegak kita tarik. Jangan pas lagi duduk atau lagi rukuk kamu tarik. Ya songko kawan tu. Jadi menunggu dia pas posisi tegak. Kemudian yang kelima ayakuna ba'da ihram. Nah, ini sering ana omongi. Nariknya setelah kita takbiratul ihram. Jangan kita tarik dulu baru kita takbiratul ihram. Tapi kita takbiratul ihram dulu. Allahu akbar. Barulah kita tarik. Uang yang nak kita tarik tadi. Itu. Baik. Kemudian syarat sah yang keempat yaitu adalah ayyatawafaqa nadmu salataihima. Harus selalu balance, salat si makmum sama salat si imam. Walaupun dari segi jumlah bilangan mereka berbeda, atau dari segi bacaan mereka berbeda, dari segi niat mereka berbeda, tapi dari segi gerakan mereka harus cocok. Contoh, gambarannya seperti ini, Pak. Ana sholat maghrib, kemudian imamnya ini sudah rakaat yang kedua. Ana rakaat pertama. Ana kan masbuk, tidak? Ana wajib tak mengikuti imam itu ketika tasyahud awal. Wajib. Walaupun dari segi bilangan ana berbeda sama imam. Ana baru rakaat pertama, imam rakaat kedua. Nah, ini yang namanya saling cocok di dalam gerakan yang jelas, yang tampak. Wa tasihu zuhru khalfal asli, maka sah hukumnya orang yang sholat zuhur di belakang sholat asar. Maksudnya apa? Ana sholat zuhur, makmum nak sholat asar, sah apa tidak? Sah, hukumnya sah. Kemudian wal qada khalfal ada. Salat qada di belakang salat adaan. Ana salat adaan. Kemudian ada si fulan datang, dia pengen salat qada, sama-sama salat isya misalnya. Atau dia pengen salat zuhur qada, tapi di belakang ana salat ada. Boleh apa tidak? Boleh. Sah. Sah. Yang penting gerakannya sama. Posisi yang di belakang imam ditarik belakang. Ya. Jadi untuk mengisi yang di kosong tarik merapat. Jadi yang kiri yang ditambahkan sebelah kanan seperti sebelah kanan jadi, sebelah kiri jadi. Yang mana yang nak mulai? Siapa yang nak mulai ngerapat? Yang ngerapat. Nah, terus yang mana? Misalnya bagian ujungnya kosong karena sikok berkurang tadi. Macam mana ini hukumnya? Tidak masalah. Karena apa? Ada kemaslahatan yang harus kita lebih dahulu ke. Apa maslahatnya? Ngerewangi tadi, ngerewangi wong sholat lewat itu makruh hukumnya. Baik. Kemudian ayutabi'ahu, si makmum harus selalu mengikuti imam di setiap gerakan. Tak boleh si makmum itu terlambat meninggalkan rakaat gerakan imam. Ini sering ana jelaskan juga. Misal imam sudah ruku, makmum masih tegak. Imam sudah i'tidal, makmum masih di dalam tegak. Imam sujud, makmum juga masih tegak. Dua rukun panjang ditinggalkan bersama imam, ini hukumnya batal. Tapi nanti akan kita jelaskan. Ada posisi-posisi ketika makmum tertinggal 3 rukun, bukan 2 rukun ini. 3 rukun panjang bersama imam, tapi sholatnya tidak batal. Agak kita bahas. Ada tempat-tempatnya. Kemudian wa idza kana fil masjid fayuzdad syartun. Nah, sekarang kalau seandainya berjamaahnya di masjid, maka ditambah syarat-syaratnya. Yang pertama, alla yakuna hunak hailun yamna'u wusulul ma'mum ilal imam. Hendaknya di sana, maksudnya di masjid, tidak boleh ada penghalang antara imam dan makmum, sehingga apa? Menyebabkan si makmum tadi tidak bisa sampai ke imam. Gambarannya seperti ini. Abang tulis, perhatikan. Ini harus perhatikan Agak rumit, cuman tidak susah.
Ini masjid. Di masjid ya. Imam. Nah, misal di sini apa namanya tabir. Tabir. Makmum di sini. Nah, ini makmumnya. Ini sah tak hukum sholat berjamaah ini? Hukumnya sah. Kenapa? Karena si makmum bisa menjangkau imam dengan jalan lurus, walaupun dengan berbelok-belok di jalan, tapi dia bisa sampai dengan imam. Walaupun belok-belok, ini kalau dalam masjid. Perhatikan, karena ada perbedaan nanti di luar masjid. Kalau posisi sama-sama di dalam masjid, maka ini hukumnya sah. Kenapa? Karena si makmum bisa menjangkau imam dengan berjalan, walaupun dengan berbolak-balik posisi badannya. Dia bisa menjangkau imam, ini sah. Paham? Paham. Baik. Langsung anda gambar ke baik posisi-posisi yang sah dan tidak sah. Kemudian nah ini pintu tengah Nah ini perhatikan, ini pembahasannya penting. Ketika posisi imamnya di luar masjid, imam di masjid dalam. Nah, ya. Kemudian misal ini teras ini teras, ini masih bagian dari masjid. Ini bagian dari masjid tak? Teras. Masjid Nah, ini teras, ini makmum. Ya, ini imam. Posisi seperti ini, artinya makmum di situ ya, bukan di sini. Di situ. Nah, di sini nah. Ini pintu tengah. Posisi seperti ini, maka hukumnya sah salat antara imam dengan makmum. Misal imam di sini, makmum di situ. Di sini kate makmum, tak kate antara mereka berdua misalnya. Ini imam, di situ makmumnya. Misal anak datang, ada orang salat dewean, ada salat orang jamaah di sini. Siko berdua misalnya. Anak tadi lesu nak masuk ke sini, pengen salat di luar boleh tak? Boleh. Hukumnya boleh. Nah, yang menjadi masalah itu posisinya seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau makmumnya di sini, ini pintu dengan syarat pintu tak boleh terkunci. Ini pintu tak boleh dikunci. Tertutup boleh, tapi jangan dikunci. Ketika pintu dikunci, maka tidak sah salat makmum di luar. Jadi hati-hati kalau kamu salat Jumat, pintu jangan dikunci. Pintu jangan ada yang dikunci. Kenapa? Kalau pintu ini dikunci, maka sholat uang yang di luar itu udah kata yang sah. Hati-hati pengurus masjid. Seluruh pintu jangan ada dikunci. Tuh, ini pertama. Jadi gambaran seperti ini sah ya. Nah, ada lagi gambaran yang tidak sah. Seperti apa? Nah, ini pintu tengah tetap ya. Ini pintu tengah. Ketika posisi makmum di sini. Nah, artinya di situ makmumnya. Makmumnya di situ. Kenapa tidak sah? Tapi ini kalau posisinya di luar masjid Kalau dalam masjid tetap sah ini. Kalau di samping ini. Tapi kalau sudah sampai ke jalan itu bukan masjid lagi. Jadi hati-hati kalau sholat Id orang-orang yang di samping situ. Kalau pacak jangan melebihi dari pintu tengah. Jadi dari pintu tengah ke belakang. Kenapa? Karena posisi di depan situ itu bisa tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena si makmum ketika ingin menjangkau si imam, dia harus membalik ke badannya. Nak menjangkau ke imam, nak ke sini, dia harus memutar balikan badan. Nah, ketika ada pemutaran balikan badan inilah yang menyebabkan tidak sah sholat. Paham ya? Kalau tidak paham, ana ulang yang ini. Ana ulang sekali lagi. Ketika posisi makmum di luar masjid, bukan dalam masjid, di luar masjid ini. Posisinya di depan pintu samping. Maka orang yang sholat di sini hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena si makmum ini ketika pengen menghampiri si imam, dia harus dengan memutarbalikkan badan, pasti. Harus memutarbalikkan badan. Tapi kalau orang yang sholat di situ, hukum sholatnya sah. Yang di sini, di luar masjid, yang di sini. Kenapa sah?
Alasannya ada. Karena orang yang sholat di sini, dia bisa melihat orang yang sholat di sini. Melihat makmum yang di sini. Dan makmum yang di sini bisa melihat makmum yang di sini. Makmum di sini bisa melihat di sini. Dan makmum di sini bisa melihat imam yang di sini. Hukum sholat ini sah. Jadi syaratnya juga, si makmum yang di luar harus melihat makmum yang bisa melihat makmum, yang makmum itu bisa melihat imam. Terus seperti itu. Tapi kalau yang sholat di situ, tidak bisa. Dia nyengok siapa? Terhalang, dia tidak bisa nyengok ke sini. Kenapa orang yang di situ tidak bisa melihat imam yang di sini? Tapi kalau sholat yang di situ, dia melihat yang sholat di sini, terus yang di sini melihat sini sampai ke sini. Makanya hukum sholatnya sah. Paham ya? Baik. Tapi kan ada suara-suara. Dah jadi kata urusan suara. Banyak untuk yang di depan pintu. Ini yang menjadi masalah posisi, bukan pengeras suara. Makanya itulah kita penting belajar. Kita harus ngerti ilmu. Jangan kita basi-basi. Termasuk pengurus masjid harus bertanggung jawab. Masa-masa seperti posisi makmumnya harus bertanggung jawab. Kemudian misal di sini ada tembok. Dibuat tembok lagi di situ. Sret, tembok. Di sini kita sholat. Ini posisi seperti ini tidak sah. Kenapa? Sangat tertutup dengan tembok sehingga tidak bisa melihat orang yang ada di depan kita. Jadi posisi bisa melihat posisi imam atau melihat makmum yang bisa melihat imam itu menjadi patokan sah atau tidak sahnya. Nah itu, melihat makmum yang bisa melihat imam itu menjadi tolak ukur sah atau tidak sah berjamaah. Nah, kenapa ini tidak sah? Karena yang di sini tidak bisa nyingok makmum di sini yang bisa nyingok imam, terhalang. Makanya hukum sholat yang ada di sini tidak sah. Paham? Nah, inilah gambaran posisinya. Baik. Tadi sudah dijelaskan ya, pintu yang tertutup di dalam masjid itu tidak masalah. Dengan syarat jangan dikunci. La yadurru takhallulu syari' bainal imam wal makmum. Tidak masalah kalau seandainya antara imam dan makmum itu terpisahkan dengan jalan. Ada jalan. Misalnya ini cak mana bayangnya? Ini imam. Jalan raya. Makmum sini kalau. Sah dah ini? Sah. Begitu juga dengan sungai. Kalau ada sungai, ini makmum di sini, imamnya sini, makmumnya di seberangan sungai. Sah? Sah. Soal seperti ini hukumnya sah. Kemudian, sekarang ketika posisi masjid yang 2 tingkat, posisi masjid yang berada 2 tingkatnya. Nah, ini juga menjadi masalah. Posisi makmum bukan diusahakan, harus jangan sampai kadang-kadang seperti ini. Posisinya itu makmum yang di pucuk ini melebihi imam. Kadang imam kan di sini. Nah, yang pucuk itu bangunan kadang sampai mentok. Itu yang membuat sah. Maka orang yang sholat di atas itu, yang di depan imam itu atau yang sejajar, maka hukum sholatnya tidak sah. Tidak sah. Dan sebenarnya hukum sholat ketika imam lebih tinggi, makmum lebih rendah, atau sebaliknya makmum yang lebih tinggi, imam lebih rendah, ini pada hukum asalnya makruh. Kecuali memang ada hajat. Kecuali seperti ini contohnya. Masjid ini memang dibangun, didesain seperti itu dari awalnya, atau memang ada sesuatu yang memang harus seperti itu. Cak di Masjidil Haram itu katanya imamnya itu kadang-kadang dekat tangga, di bawah tangga sholatnya. Wallah alam benar tidak, anda belum pernah nengok langsung. Artinya posisi imam itu agak di bawah daripada makmum, atau sebaliknya, makmumnya lebih rendah daripada imam. Maka ini hukum asalnya adalah makruh, kecuali memang ada hajat, maka tidak makruh.
Nah, sekarang tadi yang Anda bahas masuk dalam pembahasan uzur-uzur makmum yang tertinggal imam 3 rukun panjang, bukan 2 rukun, 3 rukun panjang. Kapan? Yang pertama, man fi qiraatin li ajzihi bati'. Kalau seandainya makmum ini bacanya memang lambat. Ada wong memang kalau baca tak baca cepat. Dia harus lambat karena kalau cepat dia salah-salah bacanya. Nah, orang yang seperti ini diberikan uzur oleh syariat, batasnya 3 rukun panjang. Artinya sujud yang kedua imam, bukan sujud pertama. Rukun pertama dia ruku imam, sikok rukun panjang, tidak rukun pendek tak dihitung. Sujud pertama rukun panjang kedua, duduk di antara 2 sujud rukun pendek tidak dihitung. Sujud yang kedua, ini 3 rukun panjang. Batasan bagi orang yang tadi. Kalau seandainya dia masih nak baca, maka pilih niat mufaraqah atau mengikut imam. Tapi kalau seandainya dia masih nak kendak, dia tu lah masih nak terus baca Fatihah ni dia tadi, maka hukum solatnya batal. Paham? Paham. Kemudian bagi siapa? Bagi orang yang ragu. Aku lah baca Fatihah apa belum? Caknya belum. Diulangi lagi baca Fatihah. Nah, orang seperti ini dia diberikan uzur juga sampai 3 rukun panjang. Dia ragu. Pas imam lah baca ayat panjang-panjang, pas rukuk, aku ni baca Fatihah belum? Caknya belum. Nah, dia baca lagi. Nah, baca imam rukuk. Nah, orang seperti ini diberikan uzur sampai 3 rukun panjangnya imam. Sampai sujud keduanya imam. Atau dia lupa, baca belum ini? Belum, lupa dia baca Fatihah ternyata. Nah, ini boleh juga. Atau bagi orang yang lupa bahwasanya dia ini adalah seorang makmum, ngelantur misalnya mikir ke banyak pikiran hutang dan sebagainya, dia lupa kalau dia ini seorang makmum. Jadi dia tak ada baca Fatihah, nyantai dia. Aku ni makmum. Tak? Aku semelok imam, ngelantur dia tadi. Nah, orang seperti ini juga diberikan uzur sampai 3 rukun panjang imam. Nah, inilah orang-orang yang diberikan uzur ketika dia tadi itu ketinggalan sampai 3 rukun panjang. Baik, sekarang idrakul jamaah wa ghairiha. Kapan kita mendapatkan salat berjamaah? Tudraku aslul fadilah jamaah bi idraki juz'in minas shalah ma'al imam ma lam yusallim. Kita mendapatkan pahala salat berjamaah selagi imam belum mengucapkan assalamu alaikum. Kita takbir. Paslah takbir, imam salam. Kita harusnya duduk tak? Kalau imam sudah salam, kita takbir, Allahu Akbar, imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tak perlu duduk lagi. Tidak perlu duduk lagi. Tapi dapat tak pahala salat berjamaah? Dapat. Kenapa? Kita takbir posisi imam belum salam. Tapi kalau seandainya Allahu Akbar belum selesai, imam Assalamualaikum, batal. Bukan batal, tidak dapat berjamaah bersama imam. Artinya dihitung salat dewean. Tidak dihitung salat berjamaah. Kemudian idrakul rakaah. Kapan seseorang itu dihukumi mendapatkan 1 rakaat bersama imam? Jelas, ketika mendapatkan rukuk bersama imam. Idza adrakal imam fi ruku' zaid aw fi ruku' tsani min salatil kusuf lam yudrik rakaah. Sekarang ada gambaran seperti ini. Ada seorang imam yang dia tadi itu mungkin lupa. Dia melaksanakan rukuk 2 kali. Misal dia rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Rukuk lagi dia, lupa, Allahu Akbar. Nah, kita yang datang tadi, ini rukuk keduanya imam. Ternyata kita mengikuti rukuknya kedua imam, maka kita tidak sah. Tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kenapa? Karena yang kita ikuti adalah rukuk kedua imam. Itu pun karena lupa. Jadi harus rukuk yang pertama.
Kemudian idraku takbiratul ihram. Kapan seseorang itu mendapatkan pahala takbiratul ihram bersama imam. Jadi di dalam sholat itu banyak pahala-pahalanya berjamaah itu. Dan paling intisarinya di dalam sholat berjamaah itu adalah pahala kita takbiratul ihram bersama imam. Jadi ketika imam takbir, Allahu Akbar, langsung takbir. Nah, ini fadilah takbiratul ihram bersama imam. Karena Nabi mengatakan, likulli syai'in safwa wa kullu safwatin fi jamaah takbiratul ihram. Segala sesuatu itu memiliki intisari, kata Rasulullah. Dan sedangkan intisari di dalam sholat berjamaah adalah ketika takbiratul ihram bersama imam. Nah, ini al-intisari daripada sholat berjamaah adalah takbiratul ihram bersama imam. Baik. Sekarang a'dzarul jamaah, uzur-uzur bagi orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Uzur-uzur ini harus uzur yang berupa uzur syariat. Dan orang tersebut akan mendapatkan pahala. Contoh misalnya David ini biasa sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi satu hari David ini ada kesibukan atau musafir, maka si David ini bisa mendapatkan pahala sholat subuh berjamaah walaupun tidak berjamaah. Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis sahih riwayat Abi Musa al-Asy'ari, kata Rasulullah, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu minal amal ma kana ya'malu sahihan muqiman." Ketika seorang hamba, kata Rasulullah, sakit atau dia sedang musafir, sedangkan dia ini adalah orang yang selalu istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, tapi karena dia sakit, karena dia tadi lagi musafir di perjalanan, dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, maka orang tersebut, kata Rasulullah, mendapatkan pahala sebagaimana dia melakukannya walaupun tidak melakukannya. Kenapa? Inilah manfaat daripada orang istiqomah. Allah berikan kelebihan bagi mereka. Orang yang istiqomah ketika ada uzur syar'i, dan itu bukan karena kemauan dia, karena emang ada sebab. Dan ketika dia meninggalkan itu, dia sedih. Oh ya Allah, aku biasa sholat subuh berjamaah. Ya Allah, biasa aku sholat maghrib berjamaah. Gagal ada gawe ini, gagal sakit, gagal ngurus wong sakit, aku dapat sholat berjamaah. Nah, karena sebab seperti ini, kata Rasulullah, orang itu akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia melakukan ketika dia sehat atau ketika dia tidak musafir. Yang pertama, ketika hujan. Kalau hujan terus, boleh seseorang itu tidak sholat berjamaah di masjid. Atau di sini dikatakan termasuk uzur sholat Jumat ketika hujan yang deras. In balla thawbahu walam yajid kinnan. Ketika dia pengen sholat Jumat atau pengen sholat berjamaah, hujan deras membasahi seluruh bajunya, dan dia tidak bisa mendapatkan satu naungan yang bisa menghindarkan dia dari hujan tersebut. Payung contohnya, dakati, dia basah kena hujan deras, tidak bisa menemukan alat pengering, tidak bisa menemukan payung, maka orang tersebut mendapatkan uzur untuk tidak sholat Jumat atau sholat berjamaah. Kemudian syiddatur rih bilail, ketika di malam hari kita pengen sholat berjamaah, biasa sholat berjamaah, tapi ketika malam hari itu anginnya sangat kenceng, terus luar biasa, saking derasnya kita ini menggigil kena angin tersebut. Biasanya aku sholat isya berjamaah di masjid, tapi karena ada angin yang kenceng tadi, maka orang seperti ini dia boleh tidak sholat berjamaah di masjid, dan pahala tadi dia udah dapat. Pahala tadi dia udah dapat. Kemudian yang ketiga, syiddatul ju' wal atas bihadrati ma'kul au masyrub. Ketika posisi kita lagi lapar, haus luar biasa, sedangkan makanan minuman ada di depan kita. Biasa sholat isya ini di masjid ini, tapi perut lagi lapangnya, haus keringnya, makan dulu bela. Martabak lah terhidang. Roti goreng bakwan sudah terhidang. Sayang kalau dimakan. Amun balik dari masjid dingin, gorengan malah dingin, tak lemak lagi. Lagi anget-anget tu lah lemak makan.
Posisi seperti ini boleh kita tinggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Buat apa? Bukannya semau, bukan. Lah makan lagi, bukan. Ini sudah makan, ini belum makan, lapar. Kita biasa sholat berjamaah. Aduh, buat apa ini? Tapi cak mana biasa sholat berjamaah. Tidak apa-apa. Makan ke dulu, minum ke dulu. Insya Allah pahala sholat berjamaah kita dah dapat. Baik. Masih panjang ini. Kita lanjutkan pembahasan ini, masih ada sampai 30. 30 sebab orang yang boleh meninggalkan berjamaah bahkan sholat Jumat dan dia tetap mendapatkan pahalanya. Ini kita baru baca 3. Masih ada 27 lagi. Insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Baik. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ana tutup majelis ini, ana pengen mengingatkan kepada antum semua, tak lama lagi kita ini bakal bukan puasa, tahun baru. Kemudian besok itu adalah hari Natal. Ana ingin mengingatkan, buat siapapun yang ada di sini, yang hadir di majelis ini, jangan sampai kamu terbesit di hati kamu bahwasanya kita ini boleh untuk mengucapkan selamat Natal. Hukumnya secara mu'tamad ulama mayoritas mengatakan hukumnya adalah haram, bahkan bisa mengeluarkan antum dari agama. Jadi jangan bermain dengan lisan. Berapa banyak orang yang bisa keluar agama karena lisan. Orang di luar Islam tidak membutuhkan ucapan dari kita, Pak. Tanya sama mereka, butuh tak mereka tuh ucapan selamat Natal dari kita? Tidak, kita butuh. Dasaran kita kadang enye-enye. Enye-enye. Selamat Natal. Jadi jangan mengucapkan selamat Natal, hukumnya haram. Kenapa? Kita mengucapkan selamat Natal sampai kita ngomong selamat kelahiran Yesus, anak Tuhan. Sedangkan dalam agama kita, Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi hati-hati, Pak. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat selamat Natal. Sudah, ada masalah. Toleransi yang paling benar itu adalah sudah Allah katakan dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin. Sudah selesai, beres. Kau nak agama kau nak kocak mana kendak lah sano, agamaku cak ini kendak laku. Yang penting kau dah nganggu agamaku, aku dah nganggu agama kau. Selesai. Tidak perlu aku nak mengucapkan selamat Natal, dan kau juga tidak perlu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kami. Kita tidak butuh juga. Kan seperti itu real, itu selesai. Jadi jangan, kita harus bertoleransi. Agama Islam itu mengajarkan agama ya inilah toleransi yang benar, Pak. Toleransi yang benar itu seperti itu kata Allah dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Tidak usah mengucapkan, dan dia juga kita tak perlu ucapan dari mereka. Kalau mereka nak mengucapkan, ya silakan. Kita tidak melarang. Tapi bagi kita dalam agama Islam itu dilarang untuk mengucapkan selamat Natal. Hukumnya haram. Pertama itu. Kemudian yang kedua, malam tahun baru. Malam tahun baru ini bukan ajaran Islam. Ajaran siapa, Pak? Agama Yahudi. Agama Yahudi. Seluruh atribut-atribut yang dipakai ketika malam tahun baru itu semuanya ajaran di luar Islam. Percon, api, kembang api. Itu ajaran siapa? Agama Majusi. Itu nak pakai percon. Sudahlah, mandep-mandeplah di rumah. Jangan meloga aguan wong di luar Islam. Tunjukkan kita ni agama Islam itu, tunjukkan. Dak kati sejarah kita mengajarkan untuk merayakan malam tahun baru. Itu tuh malam tahun baru tuh punya orang agama di luar Islam, bukan kita yang beragama Islam. Ustaz, kami nak makan jagung, boleh tak? Sama, alasan mulu makan jagung. Cuman yang ditunggu jam 12 lagi. Sama. Iya sudah, jangan. Tak. Kami cuma nak makan sate, boleh tak? Itu sama, Itu tuh bonus, kamu ngomong makan jagung ke sate. Intinya cuma apa? Ngapa tak malam selain malam tahun baru? Besoknya tanggal 1. Bakallah jagung. Kamu kuat nunggu jam 12 malam, jam 00 ditunggu, lama nunggu,
ting langsung, langsung nunggu itu cuman kuat mata kamu. Coba tanya ke diri kamu masing-masing. Kadang-kadang kita nauzubillah kita ngajak anak bini kita ngajak cucu kita baik kita duduk di luar maka jago. Coba pernah kamu ngajak anak cucu kamu nunggu jam 12 malam untuk tahajud? Pernah kita tunggu jam malam atau bapak banguni kau tidur lah, bapak banguni. Jam 12 malam bapak banguni, kita ngaji bareng-bareng, kita tadarus Al-Qur'an. Coba tanya, pernah tidak kamu? Kalau kamu sudah pernah melakukan malam tahun baru dan kamu tidak pernah melakukan hal seperti tadi, tangisi kamu. Tangisi diri kamu. Niat demi Allah. Hati-hati, Pak. Kamu pernah menguatkan mata kamu untuk bangun malam demi hal-hal seperti itu yang tidak ada ajaran dalam Islam, bahkan bisa mengeluarkan kita dari Islam, tapi kita tidak pernah melakukan amalan yang memang dianjurkan bisa menolong kita di akhirat. Nah ini. Jadi jangan sampai merayakan malam tahun baru sudah tidur tidur. Kalaupun kamu nak menghidup malam tahun baru, hidup dengan ibadah. Ngaji, tadarus, ada tabligh akbar hadiri, ada majlis pergi. Tak usah kamu nak mel-mel tahun baru. Keluar naik motor konvoy, jangan peloi agu-aguan wong di luar Islam. Insyaallah apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa kita amalkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita doakan siapapun yang hadir pada malam hari ini, kita doakan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur fi taatillah wa rasulih, diberikan kemudahan, dilancarkan segala urusannya, dan kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma nahda wa tuqa wal huda. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.